Jadi nunduk lama ini emang adalah faktor yang menyebabkan seringnya pasien usia muda. Makanya tadi kan 20-40 karena Hmm, orang yang masih produktif kan paling sering kan. produktif. Pokoknya intinya vertigo adalah gangguan keseimbangan. Nah itu Ya, ya. Bisa oke. berputar, bisa bergoyang. Halo sahabat sehat dimanapun kalian berada, welcome to Bincang-Bincang, podcast kesehatan Dr. Tony Setiabudi. Kali ini saya ditemani oleh Dr. Ziki Yombana, seorang dokter spesialis syaraf di Jakarta. Sebelum kita sapa Dr. Ziki, saya ada announcement yang penting. Kalau kalian pernah melihat video saya diwawancarai oleh Rosi atau Raffi Ahmad, mungkin ada juga video yang lain dalam bentuk berita. Video ini membahas tentang penemuan saya yang baru tentang obat diabetes. Bisa sembuh, diabetesnya bisa sembuh dalam waktu seminggu. Ini semua hoax. Ini rekayasa pakai AI. Saya adalah seorang dokter bedah tulang, subspesialis bedah tulang belakang. Saya tidak pernah meneliti obat diabetes. Jadi kalau kalian dapat video seperti ini, tolong di-delete saja. Ini sesat dan jangan disebarkan. Oke? Oke, itu tadi announcement penting. Sekarang kita kembali pada Dr. Siki. Halo Dr. Siki. Halo Dokter Tony, apa Kita kabar? baik. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik sehat. Kita kenalan dulu ya, Dok, dengan sahabat sehat yang lagi nonton. Dr. Ziki, sekarang praktek di mana, Dok? Saya praktek di rumah sakit swasta di Brawijaya Saharjo di Jakarta dan sebuah klinik khusus neurologi namanya Neurocare Jakarta juga. Oh, Begitu Sobat Sehat. oke, terima kasih. Saya excited banget bisa bicara dengan Dr. Ziki, ngobrol. Ya, perbincangan kita kali ini adalah sakit kepala atau pusing. Ya, Iya, terkadang kita menganggap sakit kepala atau pusing adalah hal yang biasa. Tapi pernahkah kalian berpikir apa sebenarnya yang sedang terjadi di tubuh kita saat kita mengalami keluhan ini? Di episode kali ini, Dr. Ziki akan mengupas tuntas perbedaan antara sakit kepala dan pusing. Dan kenapa kita tidak boleh mengabaikan gejala ini? Oke, bagi semua sahabat sehat, kalau ada pertanyaan, kalau kalian punya komentar atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dok, ini kita bagi menjadi beberapa subtopik. Pertama kita akan bahas tentang perbedaan antara sakit kepala dan pusing. Nah, sebenarnya bedanya apa sih, Dok? ya. Jadi yang namanya sakit kepala sama pusing itu masyarakat ya, khususnya di Indonesia itu, dia itu menganggap sesuatu yang rasa tidak nyaman di kepala dianggap pusing. Dianggap pusing ya. Padahal kan kalau bahasa Melayu, dan mungkin di Singapura, di Malaysia, pusing kan artinya kan muter, Muter. ya kan? Ya. Nah, sebetulnya sama. Jadi pusing itu adalah sensasi gangguan keseimbangan. Masalahnya di keseimbangan ya. Jadi bisa goyang atau berputar. Nah, itu. Jadi masalah di Oke. keseimbangan. Sedangkan kalau sakit kepala itu adalah rasa berat, berdenyut, diikat, ditekan, ditusuk, nyut-nyutan. Kalau di Indonesia suka sebut apa cekak-cekot, senat-senut. Nah, kayak gitu dok. Oke. Nah, Oke. itu beda. Halnya sangat beda banget. Karena kenapa? Kalau kita anggap pusing dan sakit kepala itu sama, itu di bukunya aja beda. Obatnya beda, sebabnya beda. Akhirnya kalau dia salah informasi, salah obat, sembuh enggak. Nah, kan gitu ya. Oke. Oke. Kalau bahasa Inggris sakit kepala itu headache. Headache itu Iya, sakit kepala ya. iya. Oke. Tuh. Kalau pusing, Pusing bisa masuk dizzy, dizzy berarti dia yang dizzy. imbalance yang goyang, atau Oke. vertigo yang spinning, yang muter. Mm-mm. Apakah gaya hidup dan pola makan itu berpengaruh terhadap sakit kepala atau pusing? Iya, Ada nggak Un- pengaruhnya? ada sebetulnya ada, tapi memang jujur nggak serta-merta mutlak seperti gangguan jantung atau stroke yang dipengaruhi oleh dominan pola makan dan gerak ya dan olahraga ya kayak hidup ya. Hmm. Tapi kalau untuk sakit kepala nih, kalau untuk masalah makanan sebetulnya tidak terlalu berpengaruh karena sakit kepala yang dipengaruhi oleh makanan. Contoh, saya kasih contoh di depan. Ya, Misalnya pada sakit kepala kita sebut namanya migrain ya. ya. Migrain ini
dia seringkali dipengaruhi oleh makanan. Makanan apa? Biasanya makanan seperti coklat, keju, atau makanan-makanan yang berpengawet. Nah, ini bisa mencetuskan. Tapi sakit Oke, kepala yang lain sayangnya tidak begitu terpengaruh oleh makanan. Untuk vertigo sendiri oke. juga tidak terpengaruh oleh makanan sebetulnya. Bagaimana dengan olahraga? Apakah olahraga ini protektif atau tambah membuat orang gampang kena pusing, sakit kepala? Nah, olahraga ini si malakama nih. Artinya si malakama tergantung jenis olahraga yang dilakukan satu, intensitasnya berapa banyak. Yang ketiga, yang mengerjakan ini pada usia berapa. Nah, itu. Oke, Jadi luas Bis- sekali. Nggak bisa kita pukul rata, Dokter Tony. oke, Ada oke. olahraga yang Contohnya, disarankan, contoh. ada yang enggak. Nah, contoh gini. Misalnya, Contohnya pada olahraga berenang, ya. Berenang ini sangat disarankan untuk orang-orang yang memiliki keluhan sakit kepala yang primer, yang nanti kita akan bahas. Ya, itu. oke, Tapi kalau olahraga apa yang tidak disarankan adalah olahraga yang lari, lompat, atau mengangkat pada oke, hampir semua sakit kepala. Nah, itu. oke. Kalau pusing, Kalau pusing ya udah pasti olahraga-olahraga yang pusingnya kita bagi dua dulu nih, pusing yang berputar atau yang bergoyang. Kalau yang oke, bergoyang, dia hampir sama dengan yang sakit kepala. Yang disarankan adalah berenang karena low impact, low gravity, high resistance. Kemudian yang tidak disarankan adalah yang melompat dan berlari. Tapi kalau pusing yang berputar, ya maka olahraga yang membuat gerakan kepala menjadi cepat, ya itu tidak disarankan. Ngomong realnya, oke. pingpong, badminton, tenis ya, pokoknya yang membuat gerakan kepalanya cepat itu tidak disarankan. Baik, baik. Dok, sebelum pasien ke dokter, kalau mengalami sakit kepala, harus ngapain? Kalau mengalami sakit kepala sering kali nih orang sebenarnya nggak harus ngapa-ngapain ya. Sakit itu adalah alarm tubuh yang dia berbunyi. Maka harus kalau alarm bunyi dia akan dimatikan. Jadi boleh silakan Ya, menggunakan mengkonsumsi obat-obat analgetik atau pereda nyeri sementara boleh. oke. Silahkan. Terus ada lain selain obat? Selain obat, yaitu biasanya kita akan membuat pasiennya itu tidak kepanasan dulu ya. Dengan suhu panas juga akan membuat sakit kepalanya bertambah. Kemudian pasien juga disarankan untuk mencari apa ya, ruang yang terbuka gitu ya, supaya oksigennya oke, sehingga ototnya lebih rileks. Karena seringkali gangguan sakit kepala itu yang paling sering disebabkan gara-gara ketegangan otot itu. Oke, oke, oke. Dok, sekarang kita akan bahas tentang sakit kepala primer atau sekunder. Oke, Sebenarnya penyakit sakit kepala ini penyebabnya apa sih? penyebabnya banyak ya. Jadi sakit kepala itu diagnosis yang apa ya, yang sering banget datang ke dokter neurologi. Orang dengan keluhan sakit kepala, outcome-nya, keluarannya itu bisa dua. Bisa orangnya itu pulang ke rumah atau berpulang ke Tuhannya. Nah itu ya, jadi bisa Oke, bisa dari yang ringan sampai yang berat. Makanya dibagi menjadi dua tadi dok. Yang primer atau siap, yang sekunder. Yang siap. primer itu tidak berbahaya, yang sekunder berbahaya. Kalau yang primer, kita bagi misalnya menjadi ada tiga nih yang paling sering. Yang pertama adalah Primer. tension Hmm. type headache, nyeri kepala tipe Oke, tegang ya. tension. Kemudian Oke, yang kedua adalah migrain. Yang ketiga adalah cluster. Ini dulu nih, kita kenalan nama-namanya dulu. oke, Ini yang oke, oke. primer. Sedangkan kalau yang sekunder, itu bisa terjadi misalnya pada orang-orang yang mengalami pecah pembuluh darah. Wow, Kemudian tumor otak. wow. Kemudian adanya misalnya infeksi otak seperti meningitis. Nah ini, jadi ini kan bahaya kalau yang sekunder. Kalau yang primer, tidak. Jadi yang primer itu gejala tapi tidak ada penyebab yang jelas gitu ya. Penyebabnya biasanya bukan penyebab yang bahaya. Penyebabnya kita akan Oh, bahas yang pertama. Contohnya tadi nyeri kepala tipe tegang. Nyeri kepala tipe tegang ini sering dialami tension, pada usia muda. Iya, tension type headache. tension headache. Pada usia muda. Jadi ini sering terjadi pada umur rata-rata sekitar 20 sampai 40-an. Diakibatkan pada orang-orang yang satu, dia sering menunduk lama. Yang kedua, Oke, suka membuat apa leher dikretek-kretekin ya lehernya ya, dikretek-kretekin. oke, oke, Kemudian yang ketiga, suka pakai tas dicantel sebelah atau di selempang, sling bag ya. Kemudian yang oke. keempat, pakai bantal tebal, tinggi, atau lebih dari satu. Yang kelima, pada perempuan suka pakai high heels, pada laki-laki suka taruh dompet di kantong belakang. Yang keenam, mereka kurang olahraga berenang. Nah itu dok. Saya curious tentang laki-laki dompet ditaruh di celana gitu ya.
Apa hubungannya Oh, dok? Apa sama iya, ini high sebenarnya heel? kan, iya, ini kan sebenarnya relate ya. Jadi yang namanya tension type headache itu kita bisa garis miring itu paling sering namanya cervicobrachiocranial syndrome atau bahasa gampangnya buat sahabat Cervical. sehat kan gangguan sakit kepala yang berasal dari leher yang menyebabkan gangguan ke kepala ke daerah belikat sampai ke arah depan dan hingga tangan. Nah, gangguannya sebetulnya kan di leher nih sahabat sehat ya. Kalau gangguannya di leher, tulang leher itu kan dia berurutan tuh dari leher, punggung, pinggang, ekor, gitu ya. Hmm, hmm. Yang mana mereka satu kesatuan, seperti domino efek. Kalau satu bermasalah, maka yang lainnya akan bermasalah. Nah, fitrahnya atau normalnya manusia berdiri dengan tulang belakang yang bentuknya ada yang menonjol ke depan, ada yang ke belakang, menonjol ke depan kan seperti itu. Nah, Iya. kalau kita defaultnya seperti itu atau normal seperti itu, tapi kita manipulasi dengan pakai high heels atau kita pakai dompet di kantong belakang yang menyebabkan pergeseran, sehingga ujung-ujungnya apa? Si orang tersebut tetap dipaksa berdiri tegak, tapi dengan memaksakan tulang yang sudah bentuknya sudah berubah karena hak dan karena high heels dan dompet Oke, tadi, sehingga oke. terjadi perubahan bentuk dan kekakuan otot-otot sekitar di tulang belakang tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan tulang belakangnya bergeser, terjadi kesenggol sarafnya, sehingga muncullah tadi cervicobrachiocranial syndrome atau nyeri kepala tipe tegang tadi. Gitu dok. Oke, oke. Kalau stres gimana, Dok? Stres Kalau apakah stres, penyebabnya tension headache juga? ya, stres itu, jadi saya adalah orang yang setuju stres bisa menyebabkan, tapi stres bukan satu-satunya, ya. Jadi kalau kita bilang stres satu-satunya, ya enggak juga. Berarti dia udah ada faktor resiko sebelumnya. Entah dia nunduk lama, keretakan leher yang tadi saya sebut. Nah, stres ini mencetuskan, karena ketika kita stres atau kita sepaneng, kita emosi, maka otot kita akan kembali menegang. Tapi penegangan otot itu biasanya tidak berlangsung lama. Tapi kalau ternyata kita sudah ada masalah di struktur tulang belakang, terutama daerah servikal, daerah leher, inilah yang sering banget menyebabkan sakit kepala. Nah, dokter Tony pasti I dapat lah see. Iya, kasus-kasus iya, gitu iya, ya. iya. Banyak, Fine banyak, kan? banyak. Iya, iya, Mm-mm. iya. Gimana dengan yang pakai handphone, nunduk lama, pakai handphone, sering main game, Ah, komputer, ya. gitu. Nah, itu dia. Jadi, nunduk lama ini emang adalah faktor yang menyebabkan seringnya pasien usia muda. Makanya tadi kan 20-40 karena Hmm, orang yang masih produktif kan paling sering kan. produktif. Ah, nah itu, jadi dia akan menyebabkan gangguan seperti ini karena masalahnya di ergonomi. Jadi kita bukan masalah pakai komputer, pakai handphone atau segala macam yang salah, tapi posisi handphonenya harusnya di eye level. Iya. Jadi kita menghindari nunduk. Inilah yang sering kali dianggap fitnahnya adalah sakit kepala gara-gara handphone radiasi. Padahal nggak ada hubungannya. Jadi hubungannya dengan postur Posisi. Iya, posisi leher yang nunduk ke bawah. betul. Ya, ya. Jadi itu tadi sahabat sehat tentang tension headache. Gimana dengan migraine, Dok? Ya, kalau migrain ini dianggap oleh kebanyakan masyarakat definisinya adalah sakit kepala sebelah ya, dianggapnya. Iya, Padahal sebetulnya itu salah. Definisi migrain adalah sakit kepala hebat, ya, sedang sampai hebat, berdenyut kata kuncinya. Bisa sebelah, bisa dua-duanya. Migrain ini oke. paling sering pada perempuan, ya, dan biasa Iya, familial atau keturunan. Artinya biasanya ibunya, tantenya, kakak perempuannya ada yang mengalami hal serupa. Dan migrain ini diprovokasi oleh makanan yang tadi saya singgung, coklat, vetsin, terus keju atau apapun, personal sekali oke, ya. Nah oke. ini, gitu. Mm-mm. Dan migrain ini sakit kepalanya luar biasa hebat sehingga dia akan menutup kepalanya dan kesakitan banget karena kalau kena cahaya atau kena suara dia akan makin berat. Nah itu Sensitif, ya. Sensitif fotosensitif. banget. Iya. Jadi saya sering dok, ini Mm-mm. menarik dok. Saya sering dapat pasien datang dia bilang, dok saya migrain. Kenapa? Ini sakit saya sebelah kanan nih, sakit sebelah kanan. Tapi saya nggak percaya. Kenapa saya nggak percaya? Karena si pasien saya ini dia masih dandan dok, masih pakai eyeliner, blush on. Nggak mungkin migrain seperti dandan karena sakit kepalanya hebat. Gitu. Oke, oke. Mana yang lebih sering, migraine atau tension headache, Dok? Tension type headache lebih sering. Dan mana yang lebih parah dari Yang segi lebih kesakitan? migrain jauh. Migraine, migraine itu yang Iya, paling paling sakit, parah. sakit. Sampai Tapi mau dia muntah juga. sampai muntah. Tapi dia durasinya paling lama 72 hari. 72 jam, sorry, 72 jam. Oke, Kalau tension bisa mingguan, bisa berminggu-minggu, bisa bulanan kan. kalau dibuat istirahat itu bisa baik ya. Bisa, tapi belum tentu, tergantung keparahan. Karena Hmm, ada reaksi kimianya deh di otak tuh yang terlalu panjang kita jelaskan, tapi
belum tentu dengan istirahat membaik. Harus ada intervensi obatnya spesifik lagi. Obatnya itu untuk apa, Dok? Obatnya untuk namanya migrain abortif ya, jadi untuk menghilangkan migrain. Biasanya, saya bilang spesifik kenapa? Jadi migrain ini biasanya pakai obat sakit kepala biasa yang kita common dapat di toko ya atau di apotek itu beli sendiri itu biasanya nggak mempan. Jadi ada harus obat khusus Hmm, yang memang obatnya agak sulit dicari. Kalaupun ada juga harganya tuh di atas jauh di atas rata-rata harga obat sakit kepala biasa. kalau tension headache dikasih kayak Ponstan gitu bisa nggak? Tension headache karena dia masalahnya karena tension kekakuan. Painkiller bisa nggak? Bisa, tapi kurang. Harus ditambah masalah relaksan. Masa Iya. relaksan ya. Mm-mm. Oke, oke. Ya, ya. Itu tadi tension headache, migraine. Bagaimana dengan cluster Nah, headache? klaster ini menarik karena kenapa? Klaster ini paling sering pada pria biasanya, pria usia Oke, dewasa muda. Ini khasnya sakit kepalanya luar biasa sakit juga, mirip-mirip migrain, tapi ada matanya sebelah yang berwarna merah. Jadi kayak orang apa ya? Kayak orang sakit mata dan sampai berair. Jadi sakit oke. kepalanya lebih dominan di daerah sini nih, di daerah depan sini. Tapi sakitnya luar biasa. Mekanismenya dia biasanya ada masalah dengan kurang oksigenasi. Jadi pada laki-laki yang terutama perokok ini juga lebih sering. Hmm. Hmm. Jadi bedanya di Kayaknya, situ. hmm, hmm, hmm. Kayaknya saya pernah ini eh, mengalami cluster headache. Matanya sakit banget ya. Mm-mm. Satu satu mata doang. Sampai berair. Sakit banget. Tapi cuman sebentar aja. Iya bisa jadi. Cuman nggak sampai 5 menit udah balik lagi normal. Tapi waktu sakit ya sakit banget. Iya, mungkin bisa Penyebab jadi. penyebabnya apa, Dok? Penyebabnya itu gara-gara ada masalah di pembuluh darah, jadi ada vasodilatasi ya, pelebaran pembuluh Mm-mm. darah. Pelebaran pembuluh darah ini kenapa bisa melebar? Karena biasanya dia sebagai kompensasi oksigenasi yang kurang. Nah, Oke, makanya relate sama biasanya satu perokok atau emang orang yang memang apa ya, yang emang oksigenasi kurang oke lah gitulah. Banyak faktor juga sih, bukan begitu. hanya perokok. Mm-mm. Bagaimana dengan cervicogenic headache? Itu Ya, apa sama dengan tension headache? sama dengan kita masukkan ke bab yang sama dok. Makanya tadi cervicogenik atau cervicobrachiokranial. Iya, iya. Saya sering Mm-mm. menangani pasien yang sakit kepala dan menjalar ke belakang, Iya, betul. menjalar ke oksiput. Betul, itu dia. Jadi kalau orang di Indonesia selalu bilang beranggapan bahwa itu hubungannya sama kolesterol. Nggak ada hubungannya benar ya. Nggak ada hubungan dengan kolesterol. Jadi sakit leher, Iya, ini nggak ada hubungannya dengan kolesterol. nggak ada itu sama sekali. Bagaimana dengan sakit kepala ke belakang karena itu occipital nerve irritation? Itu Oke, sering terjadi nggak? greater occipital neuralgia gitu ya. Iya, iya. Nah, itu biasanya di daerah oksiputnya itu kalau ditekan juga sakit ya. Tapi Ditekan ya. ditekan Heeh. sakit dan biasanya penjalarannya nggak nyampe daerah leher sih, tapi di daerah oksiput sini daerah yang ada tulang-tulang itu nyampe ke depan, Iya, sampai ke sampai atas. ke depan, Bisa sampai depan, sampai ke depan ya. bisa Iya, sampai iya. depan. Kalau yang kayak gitu Nah, biasanya kadang mesti di blok dokter Tony biasanya ya. iya betul betul. Mm-mm. Saya lakukan radio frequency ablation. Nah iya itu. Kalau Bang. parah, tapi itu setelah pengobatan konservatif. Kalau tidak Mm-mm. membaik, saya lakukan saya lakukan radio frequency ablation. Kapan sakit kepala ini menjadi tanda penyakit yang serius? Oke, berarti penyakit serius artinya kita Hmm. penyakit yang Sekunder. sekunder, ya kan? Siap. Kapan? Yaitu satu, kita kalau sakit kepala tuh konsep di kepala kita ada namanya LOFP, LOFPI. Yang pertama lokasi, yang kedua onset, mulainya kapan? F-nya frekuensi, berapa sering? P-nya pencetus, I-nya intensitas, seberapa berat. Nah, kalau kita bicara sakit kepala, eh, lokasinya di situ-situ aja, ya. Artinya tempatnya misalnya di sebelah sini, sini terus gitu ya. Itu Hmm, kita berpikir ke arah suatu pertumbuhan tumor, bisa nggak? Boleh. bisa. Tapi kalau dia pindah-pindah, tumor ya kemungkinan sangat-sangat Bahaya. kecil banget, karena nggak mungkin tumor geser-geser kan. Iya. Kemudian onsetnya ini kita lihat mulai dari kapan. Kalau ternyata dia udah lama, ya kronik progresif lagi. Artinya misalnya kronik progresif realnya gini, dulu pakai obat satu mempan, sekarang mesti dua, sekarang kedua nggak mempan. Nah itu, ini hati-hati, ya kan? Oke. Kemudian yang ketiga adalah biasanya diperburuk oleh falsafah manuver atau manuver-manuver yang satu seperti bersin, batuk, atau ngejan. Ya, nah kalau dia batuk, oh makin sakit kepala, atau dia bersin, Hashim makin sakit kepala.
Ini mesti kita pikirkan sesuatu yang ada sesuatu di kepala gitu ya. Hmm. Kemudian berikutnya adalah dia sering terbangun ketika sedang tidur karena sakit Oke. kepalanya ya. Jadi kita harus luruskan dulu. Pasien kadang merasa dia sakit kepala sehingga tidak bisa tidur. Bukan itu. Tapi dia sudah tidur enak-enak. Begitu menjelang pagi ya jam 3 jam 4 dia terbangun karena sakit kepala bukan karena kokokan ayam. Nah itu Oke. ya. Ini berarti tekanan dalam kepalanya meningkat. Yang mana kalau tekanan dalam kepala meningkat ini sangat mungkin ada sesuatu di dalam kepala. Ya, ini adalah red Oke. flag-nya. Apalagi kalau ditambah dia ada sakit kepala, pakai muntah, ya, pakai muntah, Wow. tapi nggak pakai mual. Kemudian dia ada kejang atau ada, saya bahasa gampangnya ada perintilannya, ada perhiasan lainnya lah. Contohnya ada kebas, kesemutan, ada kelemahan, ngomongnya cadel, matanya double, nah kayak gitu-gitu. Ini sangat mungkin sakit kepala sekunder atau penyebabnya adalah sesuatu yang bisa berakibat fatal. Oke, oke, oke. Apakah sakit kepalanya harus parah? Kalau dia tumor, maka dia bertahap, kronik progresif. Ringan, agak sedang, sedang, sedang berat, berat, berat banget, masalah gitu kan. Nah, Iya. makin membesar. Kalau misalnya infeksi, juga kayak gitu. Misalnya meningitis ya, ringan, sedang, segala macam sama tumor. Bedanya apa? Hmm. Konsepnya. Kalau yang Oke. tumor bisa bulanan sampai tahunan, kalau infeksi hari sampai minggu. Tuh, hari Oke, sampai oke. minggu. Kalau yang perdarahan, nggak pakai bertahap, dok. Langsung dor, Hmm. sakitnya luar biasa mendadak. Kalau di buku dibilangnya thunderclap headache, nyeri kepala kayak disambar Oke. geledek. Tuh. Ini kayak eh, hemorrhagic stroke. Iya, khususnya perdarahan subarachnoid. Subarachnoid. Oke, Iya, oke, itu oke. sakitnya luar biasa, mendadak. Itu mendadak. Kalau seperti itu, gimana cara bedain itu sama migraine headache? Kalau migrain nggak mungkin mendadak satu, ya kan? Oh, Yang nggak kedua, mungkin mendadak. migrain itu dia sakit kepala, tapi dia tidak ada defisit atau tidak ada kelainan neurologi lain. Artinya hanya sakit kepala tok. Sedangkan kalau yang perdarahan, dia bisa sampai pingsan, sampai nggak sadar, sampai kejang, dan kalau dia masih sadar pun ada kelemahan di Oke. sisi-sisi tertentu, atau pokoknya ada gangguan neurologis lain, ada gangguan di badannya lah yang asimetris. Kita sebut namanya lateralisasi. Nah itu. Oke, oke. Wah, tambah seru ini. Oke, sahabat sehat. Sebelum kita lanjut, kalau kalian belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Di podcast ini saya akan undang dokter-dokter yang hebat seperti Dokter Ziki untuk memberi informasi kesehatan bagi kita semua, informasi yang jelas, akurat, dan bisa dipercaya. Part berikutnya adalah tentang pusing, dok. Vertigo, apakah itu bisa dianggap pusing? Iya, betul. Itu bisa pusing. Pokoknya intinya vertigo adalah gangguan keseimbangan. Nah, itu Ya, ya. oke, Bisa oke. berputar, bisa bergoyang. Yang jadi permasalahan adalah apa penyebabnya dan bagaimana mengobatinya, gitu kan? Ya, Ah, oke. saya beranalogi, Dokter Tony. Misalnya, seseorang memiliki kendaraan, entah motor atau anggaplah sepeda motor biar gampang, ya kan? Ternyata motornya ini dia jalannya nggak seimbang ya jalannya nggak seimbang, susah dikendalikan. Apa yang bisa menyebabkan dia tidak seimbang seperti ini? Satu, mungkin bannya kempes. Yang kedua, Ya, mungkin shock breakernya atau pernya bermasalah. Yang ketiga, mungkin peleknya yang penyok, ya. Atau yang keempat, dia belum di-spuring atau belum dibalancing. Untuk oke. membuat dia stabil, maka kita harus tahu sebabnya. Kalau bannya yang kempes, ya jangan di-spuring, tapi isi angin. Kan gitu Ya, ya. Sama oke, begitu oke. juga vertigo. Seseorang bisa berjalan lurus, berdiri normal, tidak merasa pusing, tidak merasa bergoyang atau berputar, karena ada 4 organ keseimbangan di badan kita. Yang pertama mata, yang kedua telinga bagian dalam, yang ketiga adalah otak kecil, yang keempat adalah sistem sensor proprioseptif yang ada di area tangkuk sini. Nah itu. Spinal Jadi cord termasuk. iya, iya, spinal Spinal cord cord ya. di daerah Ya, ya, servikal ya kan, ya, proprioseptif ya. yang bagian belakang tuh. Ya, Hmm, ya, ya. ya kan? Nah, itu. Iya, iya. Jadi itulah yang kita harus tahu. Nah, kalau bedanya gimana klinisnya pasien? Kalau gangguannya di mata, biasanya vertigonya atau ilusi keseimbangan ini hanya dicetuskan oleh stimulasi visual. Artinya contoh, pusingnya hanya muncul di pasar, di lintasan kereta, pokoknya di tempat ramai. Itu, Oke, ya kan? Dia oke, nutup oke. mata, beres urusan. Hilang. Hilang. Oke.
Kalau yang telinga bagian dalam, khasnya, kita bicara yang klasik yang biasa ya, yang sering ya. Kalau telinga bagian dalam, dia pusingnya berputar hebat, sampai kupingnya denging, mual, muntah, terbalik-balik, menakutkan kayak mau mati. Gejalanya heboh luar biasa. Itu. Nah, Oke. kalau otak kecil justru gejalanya sangat mild, ringan. Cuman pusing-pusing santai gitu, nggak terlalu heboh gitu ya. Tapi dia persisten, artinya waktunya lama nggak pernah hilang. Dan dia ada tambahan lainnya, misalnya ngomongnya cadel, mulutnya miring, ada tersedak, Oh, pandangan oke, double. oke, oke. Jadi ada masalah di saraf kranial lainnya, Oh, saraf di tak daerah batang otak, ada masalah di situ. Itu oke, justru oke. ini yang bahaya ya, Iya, karena ini bisa pertanda dari stroke atau pertanda ada pertumbuhan tumor di daerah tumor. batang otak. Ini I justru see. dia bahaya, padahal gejalanya ringan. Oke, Nah, oke, oke. sedangkan yang tadi, yang terbalik-balik, yang telinga bagian dalam tadi, yang sampai muntah kayak mau mati, itu tidak bahaya sama sekali, cuman ganggunya luar biasa. Nah, I see. Oke, itu. oke, oke. Jadi sering di IGD Oke, tuh orang ngerasa, dok saya parah, tapi yang saya akan milih yang tumor dulu, yang curiga tumor dibanding yang ini gitu. Nah, sekarang yang oke. keempat adalah sistem sensor proprioseptif di daerah servikal, daerah leher bagian belakang ya. Jadi kalau saya ibaratkan di daerah servikal itu proprioseptif gampangnya gini, kalau sahabat sehat mau pasang ubin kan pakai water pass tuh harus rata ya, water pass ya. Ya. Nah, tapi water pass ini kalau terjadi masalah di leher, maka water passnya akan miring. Dia akan lapor ke otak bahwa, hey, saya miring. Tapi matanya bagus melihat horizon. Tapi begitu dia merem akan berasa gempa, goyang, kayak mabok laut. Nah, itu. Oh, Jadi oke, oke, keluhannya oke. bergoyang. Obatnya beda semua, Dokter Tony. Itu. Iya, iya, iya. Oke, sebelum kita bicara tentang obat, Dok. Biasanya kalau kita bicara tentang vertigo, itu asosiasinya dengan telinga ya. Iya. Jarang sekali orang bilang vertigo karena mata. Hmm, Kalau yang aku tangani jalannya goyang-goyang, nggak seimbang karena myelopathy, vertikal. cervical Hmm. spondylotic myelopathy. Tapi kalau apakah itu bisa dibilang vertigo atau eh, klasifikasinya lain? Masih masuk, Dok. Jadi vertigo, tapi vertigonya kita bagi dua kan. Ada vertigo vestibuler yang berputar, ada vertigo non-vestibuler yang tidak berputar. Oke, yang berputar itu yang telinga. Iya, Kalau yang tidak berputar, yang lain tadi mata, yang lain otak, tadi, betul. otak kecil dan Otak kecil bisa kepala berputar juga. Otak kecil bisa juga. otak kecil. Oke, Hmm. oke. Oke, faktor resikonya apa itu untuk kena vertigo ini? Kalau mata berarti biasanya mah ada Mata. gangguan di mata ya. Jadi mungkin minusnya jomplang kan kiri ya, bedanya jauh. Oh, Jadi kalau vertigo yang disebabkan karena telinga itu bisa sering terjadi karena masalah di telinga bagian dalam. Misalnya ada infeksi, peradangan, atau lain-lainnya. Tapi iya, bisa juga karena ada pekapuran ya, zat kapur di kanalis semisirkularis atau saluran yang isinya cairan. Itu normal, cairan normal, tapi ada debunya. Kasarnya iya. seperti debu ya, namanya otolit. Itu sebabnya apa? Belum tahu. Nah itu. Kalau yang Oke, eh, apa namanya, otak kecil, yaitu faktornya paling sering adalah kalau nggak dia stroke di daerah otak kecil, biasanya ada pertumbuhan tumor di daerah otak kecil tersebut. Nah, oke, kalau yang oke. masalah goyang, itu sama seperti yang tadi, sakit kepala tipe tegang. Itulah kenapa pada sakit kepala tipe tegang, mereka kadang juga berasa gempa. Nah, itu dia. Jadi vertigo itu keluhan ya, bukan diagnosa ya. Diagnosanya banyak, Iya, betul ya. jadi simptom. Nah, Untuk sahabat sehat yang terkena vertigo tapi belum sempat ke dokter, bagaimana cara mengatasi atau meredakan vertigo saat kambuh? kalau mata, ya tinggal merem sebetulnya, ya kan? Oke, Kalau yang telinga bagian dalam ini sebenarnya harusnya ada manuver, ya kan? Ada manuver, tapi nggak mungkin saya contohkan di sini. Jadi iya, manuvernya itu kalau boleh browsing, nanti namanya Brandarov maneuver. Jadi kita membanting kepala kanan dan kiri, ya kan? Dengan kepala diarahkan supaya apa? Supaya otolit atau tadi yang zat kapurnya itu bisa larut sehingga vertigonya hilang. Tapi ketika sedang kumat, ya yang paling gampang adalah minum obat vertigo itu dulu, dan jangan menggerakkan kepala dengan cepat. Ya, jangan menggerakkan oke, kepala dengan cepat. Jadi kalau nengok sama badan-badan gitu, Dok. Nah, nah itu. Kalau yang otak kecil,
sayangnya tidak ada yang bisa dilakukan di rumah, Siap. ya, harus diperiksa. Sedangkan kalau misalnya yang masalah di daerah leher, itu bisa dilakukan stretching. Stretchingnya gampang aja, pokoknya kita tarik tangannya ke belakang jauh, atau kita tekuk kepalanya ke atas. Kita bikin lehernya menjadi ekstensi ya, atau melihat ke atas ya. Itu membuat Hmm, rileks daerah leher dan memperbaiki kondisi leher yang aslinya normalnya fitrahnya melengkung, sehingga keluhannya bisa hmm. berkurang. Oke, oke. Jadi kalau kita bicara tentang keluhan dan seberapa serius penyebabnya, yang keluhannya nggak seberapa serius itu lebih sering disebabkan oleh sesuatu yang lebih serius. Kalau Betul, vertigo, betul. ya. Kalau kalau keluhannya drama, serius, biasanya itu nggak serius, cuman mengganggu gitu ya. Iya, Gitu ya, betul, dok. betul. Ah. Oke, oke. Jadi kapan vertigo ini, kalau orang terkena vertigo ya, kapan ini harus ke dokter? Ya, sebetulnya analoginya sama kayak tadi. Kapan si motor yang jalannya nggak bagus ini harus ke bengkel? Iya, Hmm, harus, karena kita harus cari sebab. Kalau kan nanti merembet kan kerusakan yang lain. Nah, sama. Setiap ada vertigo, kalau sekali, dua kali minum obat vertigo membaik, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai yang ketiga kali, ya masa mau minum obat terus? Kita harus iya, cari iya, dong, iya, ya iya. kan? Nah, saya punya analogi menarik dong. Jadi misalnya gini, Iya. simptom atau keluhan pada pasien itu adalah suatu alarm. Contoh, kita punya Hmm, kendaraan, alarmnya bunyi. Tweet, tweet, tweet. Kita apain? Kita pencet supaya alarmnya mati. Kalau bunyi lagi, ya kita pencet lagi. Tapi kalau bunyi lagi, dipencet lagi, ya lama-lama mobilnya hilang. Ya kan? Kita harus, hmm. setelah dimatiin, kita harus cek, kenapa Cek. alarm saya bunyi? Kenapa? Kan gitu ya. Iya, iya. Kalau orang terkena vertigo, minum obat satu dua kali tidak membaik harus ke dokter. Mm-mm, Nah, obat vertigo yang bisa dibeli over the counter mm-mm. itu apakah satu obat bisa menangani vertigo yang disebabkan oleh empat hal tadi? Tidak. Tidak. Hmm. Ya. Itu 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 bisa mengobati yang mana? Obat vertigo, yang kita sebut obat vertigo di pasaran lah ya, itu adalah Ya, untuk yang berputar doang, dok. Jadi untuk yang yang telinga telinga. bagian dalam. Oke. Dan obatnya Kalau itu yang lain nggak bisa. obatnya itu eh, mekanismenya bagaimana? Jadi mekanisme kerjanya adalah dia memblok ya, istilahnya memanipulasi dari rangsangan saraf keseimbangan, saraf nomor 8. Oke, Mm-mm. ini take home message ya bagi sahabat sehat yang terkena vertigo. Jadi sekali lagi yang keluhannya nggak seberapa parah, vertigo yang keluhannya nggak seberapa parah, itu lebih sering disebabkan oleh sesuatu yang parah. Tapi kalau keluhannya drama parah sekali, biasanya penyebabnya tidak begitu parah, tapi mengganggu. Betul. Berikutnya, ini saya akan bacakan fakta mitos, statement fakta atau mitos atau separuh fakta, separuh mitos. Dokter Ziki yang jawab tentukan apa. Terus dengan penjelasan singkat. Saya akan sebutkan statement ini dengan cepat, dok. Oke, nomor satu, stres adalah penyebab utama sakit kepala. Fakta atau mitos? Mitos. Karena bukan hanya stres, ada sebab yang lainnya. Ya. Jadi stres itu hanya pemicu, tapi bukan penyebab utama. Nomor dua, sakit kepala bisa disembuhkan dengan obat pereda nyeri. Fakta atau mitos? Fakta. Karena memang kalau memang ringan, dia bisa namanya pereda nyeri, maka nyerinya akan berkurang. Tapi kalau dia muncul lagi, nah ada apa harus diperiksa. Nomor tiga, sakit kepala bisa dipicu oleh makanan tertentu seperti coklat atau keju. Fakta Nah, atau tadi mitos? udah ya itu fakta. Pada migrain iya. Oke, nomor empat, kurang tidur bisa memicu sakit kepala. Fakta atau mitos? Ini fakta. Karena kurang tidur menyebabkan oksigenasinya kurang baik, sedangkan oksigen yang tidak baik akan menyebabkan pembengkakan sel, yaitu sel otak dalam hal ini. Kalau sel otak membengkak, maka tekanan di dalam kepala akan lebih tinggi, sehingga gampangnya kepala itu isinya kita jadi penuh kayak empet-empetan gitu loh. Jadi akan menyebabkan sakit kepala. Oke. Nomor lima,
Minum kopi bisa membantu meredakan sakit kepala. Fakta atau mitos, Dok? Fakta, terutama yang migrain ya. Jadi obat migrain Oke. itu salah satu campurannya adalah kafein. Oke, nomor 6. Olahraga bisa memperburuk sakit kepala. Fakta atau mitos? Fakta, terutama olahraga yang menyebabkan sentakan ya, misalnya lari, lompat, atau mengangkat. Nah itu. Sakit kepala yang tipe tegang bisa diperburuk dengan yang lari atau melompat. Sedangkan sakit kepala Oke. sekunder ya, itu sangat diperburuk oleh yang mengangkat. Oke, nomor 7. Vertigo disebabkan oleh masalah di telinga. Fakta atau mitos? Fakta, salah satunya. Salah Ada yang satunya. lainnya. Nomor 8. Orang dengan tekanan darah rendah lebih sering mengalami vertigo. Fakta atau mitos? Mitos. Hmm, Oke, karena jadi belum nggak ada tentu. hubungannya dengan... Nggak ada eh, hubungannya. Kalau darah rendah bikin blackout atau pingsan, iya, tapi vertigo belum tentu. Apalagi penyebabnya Oke. vertigo banyak tadi kan? Nomor 9. Vertigo tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol atau diobati. Fakta atau mitos? Mitos, bisa disembuhkan. Bahkan yang otak kecil pun bisa disembuhkan sebetulnya kan? Yang terakhir, nomor 10. Olahraga bisa membantu mengurangi vertigo dalam jangka panjang. Fakta atau mitos? Fakta. Jadi olahraga-olahraga tertentu yang memang membuat sirkulasi ke daerah pusat keseimbangan yang membaik. Contoh yang paling benar apa sih? Renang sebetulnya ya. Renang. Ya, itu bisa membantu banget. Jadi itu dalam jangka panjang bisa. Tapi saya mau tambahin lagi, yang namanya vertigo itu juga dicetuskan satu pada orang yang dia bergadang, kepanasan, dan dehidrasi. Dokter Sigi, mungkin ada take home message dari apa yang sudah kita bahas pada kali ini, bincang-bincang kali ini. Ya, baik, sahabat sehat. Jadi, yang namanya kita mengalami sakit kepala atau vertigo adalah sesuatu yang harusnya tidak terjadi pada diri kita kan. Nah, kalau ada terjadi sesuatu yang tidak nyaman atau perubahan pada diri kita, terutama masalah kepala, gampangnya gini, selalu pikirkan kemungkinan terburuk sampai dibuktikan tidak, ya. Jadi untuk Ya. masalah kesehatan, saya lebih suka agak terlalu lebay gitu ya, daripada terlalu santai gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Ziki atas waktunya. Sama-sama, Saya Dokter Tony, makasih. saya yakin semua informasi ini sangat berguna untuk sahabat sehat semuanya. Bagi sahabat sehat yang nonton podcast ini, saya ucapkan terima kasih juga. Kalau kalian punya pertanyaan atau komentar, bisa tulis di kolom komentar. Dan karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri perbincangan kita sampai di sini. Jangan lupa untuk nonton bincang-bincang berikutnya podcast kesehatan Dr. Tony Setiabudi. Bye-bye.